Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fafza di alur cerita film India. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Kali ini Fafza akan bercerita film Vijay terbaru berjudul Leo. Tanpa basa-basi, langsung saja ini dia kisahnya. Pemeran film ini ada Vijay sebagai Leo, Sanjay Dutt sebagai Anthony, Gautam Menon sebagai Joshi, dan Trishna Krishnan sebagai Satya atau istri Leo. Suatu malam di kota Teok, Satya Pardesh, terjadi insiden pembunuhan wali kota bersama keluarganya. Pembunuhan itu dilakukan oleh geng Gautam atas suruhan lawan politik wali kota tersebut. Biadabnya, salah satu anak buah Gautam mengambil pistol di laci dan memperkaos anak wali kota yang masih kecil itu. Gautam juga nampak kesal akan ulah anak buahnya itu. Di scene lain, nampak warga kota Teok sedang diserang hena liar yang buas masuk ke desa. Polisi bernama Joshi langsung mendatangi TKP. Joshi menelpon Parthiban untuk membantunya menaklukkan hena tersebut. Parthiban yang sedang dalam perjalanan mengantar Sidhu anaknya ke sekolah langsung mengangkat telepon dari Joshi. Dia pun berangkat langsung ke TKP. Berita ini langsung viral dan ramai diliput oleh media. Parthiban yang sampai di TKP langsung memantau lokasi dari atas balkon. Parthiban melihat arah hena itu akan masuk ke sekolah SD. Parthiban langsung berlari menuju sekolah tersebut. Parthiban menghimbau semua siswa agar masuk ke dalam kelas. Benar saja, hena ganas tersebut masuk ke halaman sekolah. Namun, nampak ada 3 siswa yang keluar dari toilet. Hena tersebut nampak ganas mengejar ke arah 3 anak sekolah tersebut. Parthiban melompat dan menghadang hena itu dengan jaring. Parthiban berhasil mengalihkan perhatian hena itu. Parthiban melempari hena itu dengan mercon untuk menggiring hena itu menjauh dari jangkauan warga. Hena berada di posisi yang tepat untuk ditembak Joshi. Joshi nampak siap untuk menembak hena tersebut. Namun, setelah pelatuk ditekan, senjata Joshi macet dan tidak dapat menembak. Parthiban akhirnya menelpon Sidhu untuk mengambilkan tombaknya yang ada di mobil. Joshi melepaskan senjata yang mengandung obat bius itu untuk dipasangkan ke ujung tombak tersebut. Tombak tersebut pun dilempar Sidhu kepada ayahnya. Parthiban menangkap tombak itu dengan cekatan. Parthiban bertarung sejenak dengan hena ganas itu hingga jatuh miring sedikit. Parthiban langsung menancapkan tombak tersebut ke tubuh hena hingga pingsan. Gemuruh tepuk tangan warga yang ada di TKP bersautan satu sama lain. Parthiban nampak lemas namun senang dan terasa lega. Seluruh media sibuk meliput dan mencari sosok yang menaklukkan hena tersebut. Warga dan media menganggap Parthiban adalah pahlawan bagi kota tersebut. Seperti biasa, Parthiban kembali melanjutkan aktivitasnya. Parthiban adalah seorang pengusaha kafe yang cukup terkenal di kota Teok. Meskipun pemilik kafe, namun Parthiban selalu mengecek dan mengontrol kafenya sendiri. Parthiban selalu ingin memastikan bahwa kafenya siap melayani pelanggan tepat waktu. Parthiban selalu datang dan pulang tepat waktu. Parthiban adalah sosok bos yang baik hati dan suka menolong. Di sore itu, Parthiban pulang ke rumah. Parthiban mengajak istrinya ngabuburit. Mereka berdua menjemput anak kesayangan mereka yaitu Chitu dan Sindhu di sekolah. Weekend kali ini, Parthiban mengajak keluarga Joshi untuk melihat hena yang ditangkapnya kemarin. Keluarga Parthiban dan keluarga Joshi nampak sangat dekat dan akrab. Mereka ngobrol satu sama lain. Parthiban juga sering curhat dengan Joshi.
Begitupun sebaliknya. Partiban ingin memelihara Hena tersebut di rumah. Partiban yakin Hena tersebut akan jinak di tangannya. Partiban memberi nama Hena tersebut Subramani. Hena pun nampak menyukai nama yang diberikan Partiban. Di scene lain, nampak Mugam dan anak buahnya ditelepon bos mereka bahwasanya ada razia di perbatasan provinsi dikarenakan kejadian insiden pembunuhan wali kota tersebut. Mugam diperintahkan untuk tidak melanjutkan perjalanan dahulu. Mugam diharuskan stay di kota itu sampai pemberitaan pembunuhan wali kota mereda dan razia pun berakhir. Mugam nampak kesal mendengar ini, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menurut saja. Mugam dan anak buahnya nampak membeli baju baru untuk mencoba sedikit merubah penampilan mereka. Mereka hanya berani menginap di dalam mobil. Karena sudah beberapa hari di kota Teok, Mugam mulai kehabisan bekal. Mugam merencanakan agar mereka merampok di jalan sepi di tengah kota Teok. Pada malam hari, Mugam dan anak buahnya melancarkan aksinya. Nampak sebuah mobil melintasi jalan yang sepi tersebut. Mugam melempari mobil itu dengan batu besar ke arah kaca depan mobil itu. Mobil pun oleng dan terbalik. Salah satu anak buah Mugam menembak sopir mobil tersebut hingga meninggal. Mereka mengambil uang dan handphone sang supir. Tak puas dengan itu, mereka mendorong mobil itu jatuh ke jurang mobil sampai meledak dan terbakar. Di adegan lain, Joshi memanggil Partiban ke kantor polisi. Joshi memberitahu Partiban bahwa wali kota sudah meninggal. Wali kota diduga dirampok dan disayat lehernya hingga meninggal. Namun, berita ini sengaja ditutupi media supaya tidak tersebar agar warga tidak panik. Joshi memberitahu kejadian mobil yang dibunuh dan dirampok di jalan sepi tadi malam. Sontak saja Partiban kaget mendengar berita ini, dikarenakan selama Partiban tinggal di kota Teok aman-aman saja dan tidak pernah terjadi pembunuhan seperti itu. Joshi lalu mengajak Partiban ikut serta olah TKP. Partiban mulai khawatir akan keselamatan keluarganya. Di scene lain, nampak Partiban dan putrinya Cindu sedang berada di kafe Partiban. Partiban menutup kafenya dikarenakan sudah larut malam. Pegawai Partiban bernama Surti yang baru selesai bersih-bersih masuk ke ruang ganti baju untuk bersiap-siap pulang. Di sisi lain, nampak anak buah Mugam yang keluar dari mobil. Anak buah Mugam tersebut bernama Sandy. Sandy melihat tepat ke arah kafe Partiban. Sandy masuk ke kafe Partiban. Sandy duduk dan memesan coklat kopi kepada Partiban. Partiban menjawab, kafenya sudah tutup. Namun Sandy tetap meminta segelas coklat kopi. Terlihat Surti yang hendak pulang menghampiri Sandy dan hendak menyuruh Sandy pergi karena kafe sudah tutup. Sandy langsung responsif menarik Surti dan mendodongkan pistol ke arahnya. Partiban gugup melihat Sandy yang mengeluarkan pistol. Partiban mengambil uang dari laci untuk diberikan kepada Sandy. Sandy yang psikopat itu tidak peduli dengan uang itu. Dia hanya memesan segelas kopi coklat. Partiban dengan terpaksa membuatkan coklat kopi permintaan Sandy. Mugam yang tidur di mobil nampak terbangun dan langsung mencari Sandy. Mereka masuk ke kafe Partiban. Benar saja, Sandy ada di sana. Mugam mengambil uang yang tergeletak di meja tersebut. Mugam menyuruh Sandy untuk pergi dari kafe itu. Sandy yang psikopat menyuruh Mugam membersihkan CCTV dahulu supaya tidak ada bukti perampokan. Sandy yang psikopat itu berbuat tidak senonoh kepada Surti. Melihat hal itu, Partiban emosi dan langsung menghantam kepala Sandy dengan teko kacanya hingga berdarah. Sandy dihajar hingga tak berdaya.
Melihat Sandy dihajar habis-habisan, Mugam dan anak buahnya mengeroyok Parthiban bersamaan. Terjadi baku hantam yang sangat sengit dengan Parthiban. Meskipun sendirian, Parthiban berhasil menghajar mereka hingga babak belur tanpa ampun. Namun akhirnya Mugam berhasil menyandera Surti dengan menodongkan pistol. Mugam menyuruh Parthiban untuk berhenti memukul Sandy. Melihat hal itu, Parthiban pun menurut saja. Mugam menyuruh Sandy untuk menghabisi Parthiban. Sandy bangkit berdiri dan mengambil bongkahan pecahan gelas. Sandy yang psikopat memilih akan membunuh Cintu, anaknya Parthiban. Parthiban berpikir sejenak untuk bertindak. Parthiban bingung harus memilih siapa. Parthiban lalu mengambil pistol di lantai dan menembaki mereka semuanya hingga meninggal. Parthiban lemas dan merenung. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian datang ke TKP. Parthiban, Cintu, dan Surti dibawa ke rumah sakit. Setelah diobati, Parthiban ditahan di kantor polisi. Joshi sahabatnya berjanji akan membantu Parthiban. Keesokan harinya, Parthiban dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan tersebut, pengacara Parthiban mengatakan bahwasanya Parthiban melakukan itu semua hanya untuk membela diri. Parthiban hanya ingin menyelamatkan anaknya Cintu dan Sruti. Jaksa penuntut umum berdalih Parthiban bukan membela diri. Parthiban sengaja menembak Mugam dan kawan-kawannya setelah mereka terdedak tak berdaya. Karena tidak mungkin Parthiban bisa menembak tepat di kepala mereka dalam waktu bersamaan. Untuk membuktikan itu, hakim menyuruh polisi untuk menguji kemampuan Parthiban dalam menembak. Parthiban dibawa ke hutan. Parthiban diberi pistol dan disuruh menembak ke beberapa titik di sana. Parthiban menembak tepat ke semua titik tersebut dengan tepat. Hal itu disaksikan polisi dan hakim terhormat. Kepala polisi tercengang akan kemampuan Parthiban dalam menembak. Joshi bertanya-tanya dalam hati, kenapa Parthiban bisa ahli dalam hal menembak? Namun, Parthiban tetap ditahan sementara waktu hingga ada keputusan yang jelas dari pengadilan. Di scene lain diperlihatkan istri Mugam berteriak di depan jenazah Mugam. Nampak adik Mugam bernama Rao bergumam akan membalas dendam kematian kakaknya. Keesokan harinya, persidangan kembali digelar. Kali ini giliran Sruti dihadirkan sebagai saksi. Sruti bercerita semua fakta yang ada. Berdasarkan semua keterangan saksi dan bukti yang ada, Parthiban diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan. Wartawan langsung ramai mengejar Parthiban untuk dijadikan berita utama, karena wartawan ramai memotret Parthiban dari segala arah. Berita soal Parthiban menjadi trending topik utama di kota Teok. Joshi mengingatkan Parthiban untuk berhati-hati, dikarenakan bahwasanya keluarga Mugam adalah keluarga penjahat. Joshi sangat yakin keluarganya akan menuntut balas. Parthiban jadi merasa semakin khawatir terhadap keselamatan keluarganya. Parthiban tidak tenang selama di rumah. Parthiban menyuruh keluarganya untuk tidak keluar rumah dahulu. Pemberitaan soal Parthiban semakin ramai di media cetak maupun daring. Semua orang nampak antusias membaca berita soal Parthiban. Beberapa hari sudah, keluarga Parthiban hanya melakukan aktivitas di rumah. Cintu dan Sindu bahkan tidak masuk sekolah. Terlihat Parthiban memasang CCTV di depan rumah. Parthiban seperti fobia sesuatu dan jadi insomnia. Sebagai sahabat, istri Joshi menyarankan Parthiban dan keluarga untuk tidak terlalu takut. Istri Joshi menyuruh Parthiban untuk sesekali keluar rumah untuk menenangkan diri. Istri Joshi, Iba, melihat kondisi keluarga Parthiban yang nampak stres dan awkward. Parthiban merenungi nasihat istri Joshi. Parthiban pun akhirnya mengajak keluarganya untuk pergi ke pasar. Di tengah-tengah pasar, tiba-tiba HP Parthiban berdering. Panggilan tersebut ternyata dari Joshi. Joshi mengatakan ada aktivitas tidak biasa di dalam pasar. Joshi menyuruh Parthiban dan keluarga menjauh dari pasar. Tiba-tiba Rao dan gengnya menyerang Parthiban.
Partiban baku hantam dengan mereka. Partiban menghajar mereka semua dengan beringasnya. Mereka semua babak belur dihajar Partiban. Terlihat Rao menjambak istri Partiban. Partiban emosi. Partiban akhirnya melempar palu merah ke arah Rao dengan sekuat tenaga. Rao pun jatuh tersungkur. Partiban terus menghajar mereka semua tanpa ampun. Satya yang melihat itu berteriak untuk berhenti. Namun Partiban bodoh amat karena sudah terlanjur tersulut emosinya. Partiban mengatakan, jika mereka tidak meninggal, maka kita semualah yang akan meninggal. Partiban terus menghajar dan mengejar Rao. Sayangnya Rao berhasil kabur naik truk. Partiban dan istri mendatangi kepolisian. Partiban meminta penjagaan polisi di rumahnya. Permintaan Partiban itu ditolak Kapolsek. Kapolsek berdalih Partiban tidak terluka sedikit pun, artinya mereka bukan dalam keadaan yang darurat. Bertepatan dengan Kapolsek terus naik tensinya. Partiban emosi dan mencekik leher Kapolsek dengan kuatnya. Semua orang tak mampu melepaskan cekikan Partiban. Joshi yang berada di sana berteriak ke Partiban untuk melepaskan cekikannya. Karena Partiban bisa dipenjara, Partiban akhirnya melepaskan cekikannya. Joshi dan Partiban masuk dan duduk di dalam kantor berdua saja. Partiban meminta Joshi untuk melukai Partiban dengan barang bukti. Joshi memenuhi permintaan Partiban. Dengan perasaan tidak tega terpaksa Joshi memukul punggung Partiban dengan palu merah itu. Setelah itu, mereka pergi menemui hakim untuk meminta surat rekomendasi. Partiban meminta seseorang polisi Tamil Nadu untuk berjaga di rumahnya. Melihat keadaan Partiban, hakim pun memutuskan untuk membuatkan surat rekomendasi. Hakim menyuruh Kapolsek untuk segera mengirim satu polisi ke rumah Partiban. Perintah pun segera dilaksanakan. Beberapa hari kemudian, nampak seorang polisi mendatangi rumah Partiban. Polisi tersebut menunjukkan surat rekomendasi Partiban. Partiban kaget dan tidak menyangka dikarenakan polisi yang dikirim ke rumahnya kecil dan sudah tua. Polisi tersebut bernama Napoleon. Namun, setelah membaca pengalamannya, Partiban sedikit kaget dan seakan tidak percaya. Napoleon ternyata polisi berprestasi yang sering membasmi puluhan mafia obat terlarang. Napoleon berhasil menyita 900 kg obat terlarang. Partiban kemudian mempersilahkan Napoleon masuk ke rumah dan segera bertugas. Setelah ada penjagaan dari polisi, Partiban ingin membuka kembali kafenya. Partiban mulai merenovasi kafenya yang berantakan. Di sela-sela berkunjung ke kafenya, Partiban menegur pria yang memotret dirinya dari kejauhan. Pria itu segera kabur menjauh. Pria itu tidak dikenali Partiban. Terlihat pria itu mengirim foto Partiban kepada temannya yang ada di Telangana. Temannya itu kaget melihat foto Partiban. Dia segera berlari kepada bosnya untuk menunjukkan foto itu. Bosnya itu bernama Harold. Harold mencocokkan foto Partiban dengan foto pria bernama Leo. Ternyata fotonya sama persis. Harold kemudian menunjukkan foto Partiban kepada teman dekatnya bernama Anthony. Setelah melihat foto itu, feeling Anthony mengatakan bahwa Leo adalah Partiban. Tak menunggu lama, Anthony langsung berangkat menuju ke kota Teok. Di scene lain, Partiban nampak sedang membuat beberapa senjata jebakan dari besi. Partiban sengaja memasang jebakan di kisaran rumahnya untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, di dalam kafe, Shruti memberitahu Partiban bahwa ada laki-laki tua yang ingin bertemu dengan Partiban. Partiban menemui sosok itu dan saling berkenalan. Partiban menuangkan kopi pesanan Anthony sembari mengudut. Anthony bercerita tentang sejarah rokok yang dihisapnya. Anthony mengatakan Partiban adalah Leo. Leo adalah orang yang meramu dan menciptakan merek rokok tersebut. Tentu saja Partiban bingung dengan cerita Anthony. Partiban mengatakan dirinya adalah Partiban. Dia tidak tahu soal Leo. Mendengar hal ini,
Anthony hanya tertawa lalu pergi. Anthony sangat yakin bahwa Parthiban adalah Leo. Anthony merasa Parthiban sedang berbohong. Akhirnya Anthony pergi meninggalkan kafe bersama rombongannya. Malam hari, Joshi dan Satya bertanya ke Parthiban, siapa Anthony? Parthiban menjawab, dia tidak mengenal Anthony. Parthiban menegaskan kepada mereka bahwasanya Parthiban dibesarkan di panti asuhan. Joshi mengungkapkan bahwa Anthony adalah seorang pengusaha pabrik udut terkenal yang berada di provinsi Andhra Pradesh. Dahulu, pabrik itu hampir terbakar, namun berhasil dipadamkan. Parthiban dengan santainya tetap menjawab, tidak tahu menahu soal Anthony. Saya adalah Parthiban yang dibesarkan dari pantai asuhan. Saya tidak tahu asal-usul keluarga saya. Keesokan harinya, Satya membeli beberapa obat ke apotek. Terlihat Rao berusaha menusuk Satya dengan pisau. Tiba-tiba Anthony mencekik leher Rao. Anthony menyayat leher Rao hingga meninggal. Anthony mengatakan, Satya, Cintu adalah cucuku, Parthiban adalah suamimu, adalah Leo anakku. Jika kau ingin tahu siapa sebenarnya Parthiban itu, datanglah kepadaku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Satya hanya diam bingung dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, Satya memberitahu kejadian barusan. Satya marah kepada suaminya. Satya tidak ingin hidup seperti ini terus. Satya ingin hidup tenang tanpa rasa takut. Satya ingin Parthiban jujur siapa sebenarnya dirinya. Satya mulai meragukan sosok Parthiban. Parthiban pun sedih mendengar itu semua. Parthiban bertutur lemas dan diam membisu. Satya pun lalu kembali ke kamarnya. Parthiban memohon kepada Napoleon untuk disiplin menjaga rumahnya. Pagi hari, secara diam-diam, Joshi dan Satya bersama-sama mencari tahu masa lalu Parthiban. Mereka berdua pergi ke kota yang berbeda. Joshi menemui napi yang bernama Gayaraj di kota Simla. Sedangkan Satya pergi ke kota Salim, provinsi Tamil Nadu. Satya berbohong kepada suaminya kalau dia ada rapat mendadak ke keluar kota. Parthiban percaya kepada istrinya. Satya pun terbang dengan pesawat ke kota Salim. Parthiban menjaga anak-anak di rumah. Parthiban bertanya kepada Napoleon bagaimana bisa dulu dia menghabisi gembong narkoba sendirian. Napoleon jujur, dia berhasil dalam operasi itu karena dibantu seorang napi bernama Billy, sahut Napoleon. Satya dan istri Joshi nampak sudah sampai di kota Salim. Mereka berdua menemui seseorang, namun mereka berdua tidak dapat informasi tentang Parthiban. Sedangkan Joshi sudah sampai di penjara kota Simla dan menemui seseorang napi bernama Dayaraj. Berdasarkan informasi yang diterima Joshi, Dayaraj adalah teman Leo dahulu. Joshi memberi sebotol minuman kesukaan Dayaraj. Joshi bertanya, siapakah sebenarnya Leo itu? Disinilah diceritakan semua fakta masa lalu Leo. Suatu masa, Anthony dan sahabatnya Herod membuat pabrik udut bersama. Mereka saling percaya satu sama lain. Pabrik mereka sukses besar dan termasuk pabrik terbesar di provinsi Tamil Pradesh. Anthony yakin dan percaya bahwa kesuksesan yang diraihnya adalah bentuk dari kepatuhannya akan guru spiritualnya. Anthony rutin mengorbankan hewan untuk dijadikan tumbal kesuksesan. Anthony percaya dengan tumbal hewan tersebut dia sukses menjalankan bisnis. Dikarenakan perusahaan mereka sukses dan semakin besar, mereka berdua berekspansi membuat obat terlarang racikan mereka sendiri. Anthony dan Harold mengirim obat terlarang tersebut ke seluruh India. Anthony dan Harold berhasil lolos checkpoint polisi di setiap perbatasan. Keberhasilan mereka tidak luput dari peran Leo yang tidak takut polisi sedikit pun. Ternyata Anthony mempunyai anak kembar bernama Leo dan Delisa.
Karena keberaniannya, Leo dijadikan tangan kanan Anthony yang tidak lain adalah ayahnya. Leo terkenal kejam dan bengis. Leo tidak ragu membunuh polisi yang mencoba menghalangi bisnisnya. Suatu hari, Leo terlibat konflik dengan dua anak buahnya sendiri. Dua anak buahnya mengirim barang tanpa sepengetahuan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Leo dan Delisa menekat mereka berdua hingga meninggal. Suatu malam, guru spiritual Anthony mengatakan beberapa bulan ke depan, bisnis Anthony akan mengalami kerugian besar. Jika hal itu tidak ingin terjadi, Anthony harus mengorbankan anaknya Elisa dan Leo untuk dikorbankan. Anthony patuh terhadap guru spiritualnya. Anthony menyuruh Harold untuk mengikat Leo dan Elisa. Anthony meminta maaf dan berkata kepada mereka berdua bahwa dia sangat mencintai mereka berdua. Tapi dikarenakan tidak ingin bisnisnya bangkrut, dia harus mengorbankan mereka berdua. Sontak saja, Leo dan Elisa marah mendengar akan hal itu. Anthony bersiap mengambil pedang untuk menebas leher mereka. Leo memberontak dan terlepas, lalu menghajar Harold. Elisa bangkit dan menghajar Anthony. Leo berhasil menebas kaki Anthony. Leo dan Elisa berhasil kabur melarikan diri. Mereka berdua akhirnya membakar pabrik udut dan obat terlarang ayahnya. Dayaraj mencoba melindungi Leo dan Elisa. Dayaraj dihajar Harold habis-habisan. Setelah itu, Harold berhasil menangkap Alice. Harold menusuk jantung Alice hingga meninggal. Leo sangat sedih dan menangis di depan jenazah Elisa. Leo berusaha menembak Harold, namun dari belakang justru Leo ditembaki oleh Anthony. Kebakaran di pabrik pun mulai membesar. Anthony dan Harold mulai panik keluar dari pabrik. Sejak itu, Leo sudah tidak ditemukan lagi. Setelah Dayaraj selesai, Joshi memberikan foto Parthiban kepada Dayaraj. Dayaraj menjawab, Parthiban bukanlah Leo, karena Leo tidak suka berambut panjang. Joshi dan Satya kembali ke kota Teok. Joshi menyimpulkan bahwasanya Parthiban bukanlah Leo. Di dalam kamar, Parthiban menemukan surat dan tiket pesawat tanpa tanda. Satya mencari tahu siapa sebenarnya Parthiban. Parthiban kecewa terhadap Satya yang tidak percaya terhadap suaminya. Parthiban marah dan menangis di depan Satya. Parthiban bingung harus berkata apa lagi. Parthiban hanya berkata dia tidak tahu siapa sebenarnya Leo. Satya merasa bersalah. Satya meminta maaf kepada Parthiban. Satya berjanji tidak akan ragu lagi terhadap suaminya itu. Tiba-tiba Anthony menelpon Parthiban bahwa dia sudah menculik Sidhu. Anthony menyuruh Parthiban untuk mengakui bahwasanya dia adalah Leo. Parthiban tetap kekeh bahwasanya dirinya bukanlah Leo. Anthony dan anak buahnya melarikan diri. Parthiban dan Napoleon mengejar mereka menggunakan motor. Parthiban bersama Napoleon berhasil menembaki anak buah Anthony. Mobil mereka satu persatu oleng dan terbalik. Parthiban berhasil masuk ke salah satu mobil anak buah Anthony. Mobil yang lain saling bertabrakan satu sama lain. Mereka semuanya keluar dari mobil. Leo dengan gagahnya menghajar mereka semuanya hingga meninggal. Giliran Parthiban duel 1 lawan 1 dengan Anthony. Parthiban berteriak, "Di mana keberadaan Sidhu?" Anthony hanya tertawa tak menjawab. Mereka masih saling baku hantam. Parthiban berhasil memukul Anthony. Anthony lemas tak berdaya. Parthiban menghantam kepala Anthony ke pelak mobil berkali-kali hingga babak belur. Karena tak kunjung menjawab, Parthiban menghantam dada Anthony hingga meninggal. Joshi akhirnya tiba di TKP. Joshi menyuruh Parthiban untuk pulang dan beristirahat di rumah. Di saat yang bersamaan, Sidhu ternyata bersama anak buah Harold. Mereka sedang menuju ke pabrik Harold. Anak buahnya menelpon bahwa Anthony sudah meninggal. Harold kaget mendengar berita itu. Harold kemudian menelpon Parthiban. Harold mengatakan, "Leo, jika kamu ingin anakmu masih hidup, kau harus datang membawa jenazah Anthony ke tempatku." Parthiban langsung membawa jenazah Anthony ke pabrik Harold.
Setelah melakukan perjalanan yang jauh, Partiban tiba di pabrik Harold. Partiban menyerahkan jenazah Anthony kepada Harold. Harold mengkremasi jenazah sahabatnya Anthony. Partiban pun menunggu sejenak. Harold kemudian memanggil Partiban. Partiban bertanya, "Di mana anakku Sidhu?" Harold menjawab, "Partiban, jika kamu ingin anakmu masih hidup, akui dahulu jika kamu adalah Leo." Partiban menjawab, dirinya bukanlah Leo. Karena tidak mau mengaku, Harold menelepon anak buahnya yang sudah bersiap di depan gerbang rumah Partiban. Harold memerintahkan mereka semua untuk membunuh keluarga Partiban. Partiban mohon untuk tidak menyakiti keluarganya. Anak buah Harold masuk ke halaman rumah Partiban. Tiba-tiba anak buah Harold tewas karena jebakan yang dipasang Partiban. Dari kejauhan, Josie menembak para anak buah Harold hingga meninggal. Tinggal 4 anak buah Harold yang masuk ke rumah Partiban. Dengan santainya, Napoleon duduk di kursi dan menembaki ketiga anak buah Harold hingga meninggal. Tinggal 1 anak buah Harold yang naik ke atas. Dia mengaku sudah menyandra Satya. Harold mempersilahkan Partiban untuk memberi pesan terakhir kepada Satya. Tiba-tiba Partiban memanggil Subramani dari kamar sebelah. Subramani muncul dan menikam anak buah Harold hingga meninggal. Harold jengkel dan menendang Partiban jatuh ke bawah. Harold membakar baju belakang Partiban. Partiban adu jotos dengan anak buah Partiban. Anak buah Partiban semua jatuh tersungkur. Giliran Partiban berduel dengan Harold. Mereka berduel dengan sengit. Harold mengambil pistol di laci dan berusaha menembak Partiban. Partiban berhasil menendang pistol Harold dan jatuh ke bawah. Partiban mengambil pistol tersebut dan menodongkannya kepada Harold. Harold berkata, sekarang dia yakin bahwa dia bukanlah Leo. Jika dia Leo, pasti dia sudah menembak Harold sekarang. Disinilah Partiban mengakui bahwasanya dia adalah Leo. Partiban memberitahu dahulu di saat kebakaran di pabrik, Leo berhasil kabur dari sana. Leo bisa saja membalas dendam mencari Anthony dan Harold. Namun, Leo memilih memulai kehidupan yang baru. Partiban berhasil mengelabui mereka semua. Partiban akhirnya menembak Harold hingga meninggal. Partiban menuju kamar persembahan tempat penyanderaan Sidhu. Partiban langsung menembaki penjaga di sana hingga meninggal. Partiban dan Sidhu kembali ke rumah. Pada akhirnya, biarlah masa lalu Partiban dikubur selama-lamanya, karena sekarang dia adalah Partiban, bukanlah Leo. Dan film pun berakhir. Oke, itu saja review dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. See you.